Yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko, Manchester United fans Indonesia. Manchester United diobok-obok, dihajar-hajar 3-0. Harusnya sih 7-0, 5-0. Layak kalah, men. Oke teman-teman, gue sebagai fans Manchester United bener-bener stres ya kalau kayak gini caranya mainnya. Satu kali passing salah, langsung midfield kita di bypass hanya dengan satu passing, men. Gol pertama, kesalahan passing dari Bruno Fernandes. Langsung, men. Langsung jatuh ke pemain dari Bournemouth, si Cook itu kalau nggak salah. Cook passing, ya, Solanke, boom, selesai. 1-0. Gol kedua, Luke Shaw. Salah passing juga, kejauhan ke Amrabat. Sekali antisipasi, langsung midfield kita nggak ada filter. Amrabat kerja sendirian di situ. McTominay naik ke atas, Bruno juga ada di tengah atas. Begitu bola jatuh, antisipasi langsung ke striker. Boom, 2-0. Gol ketiga, corner kick. Kita nggak bisa bikin gol lewat corner, dan kita nggak bisa bertahan dan selamat melalui serangan-serangan corner kick dari lawan. Selesai. Free header. Jarak yang sebegitu dekat, Onana nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya harusnya Erik ten Hag bisa menganalisa bahwa Bournemouth ini adalah tim yang lagi in form. Mereka hanya draw lawan Aston Villa dan hanya dihajar 6-1 oleh Manchester City. Sisanya mereka menang semua, men. Bahkan Newcastle itu ditabokin sama Bournemouth. Kayaknya skornya sama, 3-0. Dan Manchester United yang gue katakan tidak klinikal di depan gawang, kembali tidak klinikal lagi. Bahkan peluang emas itu ada di Rasmus Højlund. Tendangan kaki kirinya mendatar, diblok oleh lawan. Dan gue gak yakin itu lurus ke gawang ya, tendangannya Højlund. Gue yakin itu tendangannya melebar. Kemudian kelihatan banget Anthony ragu-ragu, takut dicap sebagai pemain egois. Tapi dia punya ruang untuk curling, ruang untuk tembakan melengkung ciri khas dia. Itu gak dia lakukan. Sekalipun gak. Ini udah jadi masalah ini. Karena Anthony selalu dikritik tidak pernah bermain untuk tim. Kali ini dia bermain untuk tim. Tetapi dia bikin keputusan yang gak harusnya kayak gitu. Gak harusnya passing, lu harusnya shooting, men. Bruno Fernandes gak kelihatan. Dia lebih sibuk berperan sebagai center midfield ketimbang attacking midfield. Ya, begitu mudahnya pemain-pemain tengah Manchester United itu di bypass hanya dengan 1-2 passing. Kelihatan ketika golnya Chelsea, Cole Palmer itu juga hal yang sama. Sekali passing langsung jatuh ke striker. Dan kartu kuning dari Bruno Fernandes jelas dia
akan disuspended ketika Manchester United harus melawat ke Anfield melawan Liverpool. Gue nggak mengharapkan judulnya derby atau musuh bebuyutan ini udah bukan musuh bebuyutan, men. Mereka levelnya jauh di atas kita, jauh di atas Manchester United. Tapi sebelum kita bertandang ke Anfield, kita harus kedatangan tamu agung, Bayern Munchen di Old Trafford juga. Kok nggak yakin? Walaupun Munchen akan menurunkan beberapa pemain cadangan untuk menghindari kelelahan, cedera, ataupun akumulasi kartu, kalau Erik ten Hag masih memaksakan hanya satu defensive midfield, MU akan sangat rentan sekali, sangat rentan untuk di counter lewat tengah ya, bukan lewat sayap. Lewat tengah aja udah kocar kacir, men. Harusnya ini diprediksi kita bisa menang, tapi nggak akan mudah memang. 1 atau 2-1 atau 2-0 itu udah luar biasa. Nyatanya kebalik, men. Kebalik. Garnacho sudah berusaha dengan keras. Dia ditutup dengan 3 pemain di setiap dia pegang bola. Dan harusnya dia crossing. Tapi ya striker yang babak pertama sampai menit ke 60 ya duta jalan sehat ya, Anthony Martial. Meskipun dia pergerakannya sekarang lebih cair, mau lari diagonal, jemput bola, dribbling, tapi dia juga nggak bisa membuat keputusan. Harusnya dia ketika udah di kotak penalti atau di ujung kotak penalti, dia harusnya shooting. Tapi dia masih cari temen yang ada di sayap. Yang mana teman-teman sayap ini nggak akan bantuin dia untuk umpan balik. Tapi teman-teman sayapnya seperti Garnacho akan langsung shooting. Bruno Fernandes nggak shooting sama sekali. Mas Rizal syuting hanya sekali, Højlund sekali, Anthony sama sekali nggak syuting. Terus mau dapat gol dari mana? Balik lagi McTominay ketika dia tidak bisa menciptakan gol, tidak bisa mendapatkan peluang, mundur dong, men. Bantuin Amrabat. Atau Bruno Fernandes mundur gantiin posisi dari bantuin Amrabat lah sebagai berperan sebagai Christian Eriksen. Di sini kelihatan banget. Gak ada Christian Eriksen harusnya bisa ditambal dengan Kobbie Mainoo. Korbankan sayap, kita main satu sayap aja. Kalau kayak gini caranya, men. Kita main satu sayap, andalkan fullback untuk bergantian naik ke atas. Karena kalau kita pakai 2 sayap, 1 striker, 2 attacking midfield, ya sekali antisipasi, sekali salah build up play, ya selesai, men. Benar-benar pekan yang mengecewakan. 3 kali main, 2 kali dihajar dengan skor yang sama 3-0 di Newcastle, dan sekarang di kandang lawan Bournemouth, dan kita cuma bisa ngerespon lawan Chelsea yang juga lagi jelek 2-1. Bedanya kalau ketika melawan Chelsea kita banyak peluang tapi nggak bisa finishing. Di Bournemouth kita hanya punya 1 atau 1,5 peluang lah. Ya, harusnya Erik ten Hag merubah. Karena apa ya? Ini kan kita lagi rebuild Manchester United. Jangan ragu untuk melakukan eksperimen. Oh, kita nggak mengharapkan piala sama sekali di tahun ini. Nggak akan kita mengharapkan piala. Kita cuma nambah Johnny Evans di sisi center back. Ganti kiper yang harusnya nggak perlu, Onana. Dan kita nggak bisa build up play dari belakang terus-terusan. Karena memang nggak ada kualitas untuk itu.
Nggak ada kualitas untuk kayak gitu tuh. Ya, keputusan balik lagi ke Erik ten Hag akan memakai formasi seperti apa ketika melawan tim yang lebih berat, lebih kreatif dalam menciptakan peluang seperti Bayern Munchen maupun Liverpool. Gua yakin dia harus merubah pasang Kobbie Mainoo gandengan dengan Amrabat supaya filternya ada. Dan pasang satu winger aja. Taruh Bruno Fernandes di kiri atau di kanan terserah. Untuk supporting striker dan satu sayap. Kita memang sudah selayaknya main dengan 4 midfield, bukan 3. Bukan 3. Karena udah terbukti kita selalu kalah di lini tengah. Harry Maguire main bagus, gue harus puji dia. Main bagus dia sepanjang pertandingan, hanya satu kesalahan, gol keempat Bournemouth, untungnya dianulir karena handsball. Kalau enggak itu jadi blundernya dia. Ya, tapi dia diselamatkan oleh VAR. Oke, itu dulu analisa dari saya, kekalahan dari Manchester United di Old Trafford dari tim Bournemouth. Saya Widi Sasongko undur diri. Semoga ada perubahan di otak-atik formasinya lah. Gak bisa kayak gini terus. Thank you for watching. I'll see you in a bit.